Pemirsa, DPR telah mengesahkan RKUHP pada Selasa 6 Desember lalu, di mana kitab pidana baru ini kemudian menggantikan regulasi lama yang dibuat pada masa pemerintah kolonial Hindia Belanda yang dibuat sejak 1915. Namun, ada beberapa pasal pada KUHP baru ini yang digadang-gadang akan cukup mengancam demokrasi dan mengulangi kelakuan pemerintah seperti pada masa Orde Baru lalu yang syarat akan penuh ancaman. Kita akan membahasnya bersama dengan Mas Raimundus Rika, wartawan Tempo. Seperti biasa, Mas, thank you banget sudah join cakap-cakap. Ya, makasih, Jen. Nah, ini kita membahas soal RKUHP atau sekarang sudah menjadi KUHP begitu ya. Memang penuh kontroversi. Tapi sebelum kita sampai di kontroversinya, mungkin boleh diceritain dulu soal sejarahnya mungkin. Kenapa kemudian sampai segitu lamanya dibahas sampai lebih dari setengah abad kalau nggak salah. Kemudian apa saja yang membuat jadi kontroversi? Ya. Oke, makasih Jian. Jadi memang ide pertama kali ya untuk membuat KUHP yang baru menggantikan KUHP warisan pemerintah kolonial Hindia Belanda itu sudah tercetus sejak 1963. Ketika itu ada seminar hukum nasional di Semarang, Jawa Tengah pada 1963 itu. Bergulir dan seterusnya para ahli hukum, para pakar hukum, para profesor hukum berkumpul bagaimana merumuskan pasal demi pasal dalam rancangan KUHP begitu, dan berganti 7 presiden, kemudian berganti 19 menteri kehakiman atau sekarang kita kenal sebagai Menteri Hukum dan HAM. Baru pada Desember 2022 KUHP yang baru ini disahkan. Kalau memang kita tarik mundur misalnya KUHP yang 6 Desember lalu disahkan itu sebenarnya akan ikut disahkan juga pada penghujung pemerintahan Presiden Jokowi periode pertama pada 2019. September 2019. Pada waktu itu tentu pemirsa dan mungkin Jihan ingat ada demonstrasi besar yang menolak paket undang-undang pada waktu itu. Ada revisi undang-undang KPK dan salah satunya adalah pengesahan rancangan KUHP. Pada waktu itu rancangan KUHP ini menjadi salah satu undang-undang yang diminta oleh Presiden Jokowi ya untuk ditunda dan kemudian menggelar sosialisasi lebih luas. Dan pandemi datang 2020, lalu 2021 sosialisasi itu baru dimulai begitu, ada roadshow, ada diskusi, ada seminar dengan para akademikus, para anggota masyarakat sipil begitu ya untuk menggali apa-apa saja pasal yang perlu diperbaiki dan perlu mendapatkan masukan dalam rangka agar pasal-pasal yang kontroversial, yang represif itu tidak masuk dalam substansi rancangan KUHP pada waktu itu. Baik, jadi perjalanannya cukup panjang, sangat panjang ya, sampai akhirnya kemudian 6 Desember lalu disahkan. Nah, Tempo sempat mencatat cerita di balik pengesahan sampai kemarin itu nggak sih, Mas? Mungkin dari sudut pandang nih, kalau di laporan utama ditulis dari sudut pandang Pak Wamenkumham ya, Pak Edi Haritz, itu seperti apa? Kita tahu Pak Wamenkumham atau Prof. Edi Haritz awal mula adalah salah satu anggota tim perumus rancangan KUHP. Jadi pada 2014 Prof. Edi Haritz bergabung sebagai tim perumus. Prof. Edi Haritz pada waktu itu adalah guru besar hukum pidana ya, Universitas Gadjah Mada, dan kita tahu rancangan KUHP ini dibahas, didiskusikan, diformulasikan, dirumuskan oleh para begawan-begawan hukum pidana. Ada Prof. Muladi almarhum dari Universitas Diponegoro, ada berbagai profesor hukum pidana juga yang bergabung di sini. Ada juga Bu Yenti Ganarsi yang juga bergabung di sini. Ada Prof. Argristuti dan seterusnya. Prof. Edi Haritz bergabung sebagai tim perumus. Lalu kemudian 2019 kalau saya tidak keliru ya, Prof. Edi Haritz kemudian ditunjuk sebagai Wakil Menteri Hukum dan HAM. Dan posisinya sebagai bagian dari pemerintah tentu saja ya, karena sebagai wakil menteri tentu mengubah dalam tanda kutip perannya gitu. Pada mulanya sebagai ahli, pakar gitu kan, begawan hukum pidana, tapi sekarang Prof. Edi Haritz memimpin proses pembahasan bersama tim ahli ya kan, menemui kelompok-kelompok masyarakat sipil, dia mengkoordinasikan dan kemudian mendiskusikan bersama
tim ahli begitu. Dan kita tahu 1-2 tahun terakhir menjelang pengesahan begitu, Prof. Edi Harits secara intensif menemui kelompok masyarakat sipil yang vokal menolak substansi atau pasal demi pasal yang dianggap represif, memunculkan nada-nada kesewenang-wenangan seperti halnya Orde Baru gitu ditemui oleh Prof. Edi Harits. Dan informasi yang kami dengar dan kami mendapatkan cerita sendiri dari sumber-sumber terpercaya, termasuk mewawancarai Prof. Edi Harits, dia mengakui hal itu. Dan sejumlah pasal-pasal atau sejumlah usulan-usulan dari kelompok masyarakat sipil coba ditampung oleh tim perumus dan juga pemerintah dalam hal ini. Memang setelah disahkan pada 6 Desember lalu, kita tahu masih ada pasal-pasal yang dianggap kontroversial begitu ya. Ada pasal-pasal mengenai misalnya perzinahan, begitu kan, dan beberapa pasal-pasal lain yang dianggap dapat membahayakan kebebasan pers, kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, itu tetap masih ada. Gitu. Kita kembali Mas ke sebelum RKUHP ini disahkan ya. Ada cerita nggak sih dari Prof. Edi tersebut, mungkin pasal tertentu yang tadinya ada kemudian dihapus sebelum disahkan, ada? Ada, misalnya pasal yang paling kontroversial misalnya, salah satu yang termasuk yang paling kontroversial soal pasal penghinaan harkat dan martabat kepala negara, presiden dan wakil presiden. Ini salah satu pasal yang disorot oleh koalisi masyarakat sipil, bahwa pasal ini dianggap pasal karet. Siapapun bisa kena. Jadi siapapun yang menghina presiden dan wakil presiden itu bisa kena atau bisa dipenjara atau bisa dipidana, begitu kan. Pasal ini pernah dipertanyakan oleh Presiden Jokowi ketika Presiden Jokowi ketika Presiden memerintahkan atau meminta penundaan pengesahan RKUHP pada September 2019. Ada pertanyaan dari Presiden pada waktu itu bahwa apakah pasal ini relevan untuk dipertahankan, karena menurut cerita Prof. Edi kepada kami, Presiden mengatakan bahwa saya dihina tidak apa-apa gitu, sudah terbiasa dihina dan seterusnya gitu. Nah, Prof. Edi sebagai tim ahli ya yang ikut dalam pertemuan itu menjelaskan bahwa ini bukan perkara Presiden Jokowi saja, tapi ini menjaga kehormatan kelembagaan presiden. Gitu. Itu salah satunya. Bagaimana Prof. Edi meyakinkan Presiden Jokowi untuk tetap mempertahankan pasal itu. Dan kita tahu kemudian pasal itu masih tetap ada, dan kita tahu ini salah satu pasal yang berpotensi ya menjerat siapapun begitu, meskipun rumusannya sudah diformulasikan ulang, bukan lagi menghina tapi bukan lagi mengkritik tapi menghina gitu. Jadi berkali-kali Prof. Edi mengatakan kepada kami bahwa harus dibedakan antara penghinaan dan kritik gitu. Dan salah satu pasal yang dihapus atau penjelasan yang dihapus adalah kritik dengan solusi gitu kan. Frasa itu yang kemudian dihapus dalam rumusan KUHP yang baru. Menarik Mas. Terus kemudian kalau nggak salah dicatat juga soal tindak pidana makar tuh sempat dibahas juga ya? Ya. Itu gimana? Jadi kalau tindak pidana makar itu kan cukup kontroversial juga gitu. Yang kami dapatkan dan kami himpun informasinya adalah bagaimana pidana makar atau pasal makar itu baru aktif atau bisa menjerat seseorang atau siapapun yang terduga makar ketika perbuatan makar itu sudah terjadi. Sudah dilakukan. Jadi ketika orang sekedar berdiskusi gitu kan, atau baru dalam konteks pikiran gitu ya, itu ada ruang abu-abu di sana gitu. Jadi kira-kira diskusi mengenai pidana makar ada di situ. Jadi pasal ini baru bisa diaktifkan atau mungkin baru bisa dijerat, bisa digunakan ketika sudah ada bukti tindakan makar itu sudah dilakukan gitu. Dan ini barangkali termasuk pasal karet begitu ya. Kalau kita kritis gitu kan, kemudian baru berdiskusi dan macam-macam, tiba-tiba bisa dijerat dengan pasal ini gitu. Jadi
Itu yang kemudian membuat pidana makar atau tindak pidana makar menjadi salah satu pasal yang kerap didiskusikan ya pembahasannya. Baik, Mas, Tempo menulis bahwa pemerintah itu disebut menjadi pihak yang jauh lebih aktif daripada Ya. dewan-dewan di Senayan. Itu Ya. alasannya kenapa, Mas? Ya lebih karena pembahasan substansi ya Jihan. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi di depan bahwa pemerintah ini mengumpulkan para ahli, begawan hukum, profesor hukum pidana begitu dari berbagai universitas di Indonesia untuk merumuskan substansi pasal demi pasal yang dimuat dalam rancangan KUHP begitu. Nah, memang secara substansi pemerintah yang lebih banyak bergerak dihimpun atau mungkin dikoordinasikan dan mungkin dalam 5 tahun atau mungkin 3 tahun terakhir gitu ya dikoordinasikan oleh Prof. Edi Harits sebagai Wamenkumham begitu. Dan kita tahu pembahasan di DPR itu adalah pembahasan sifatnya politis begitu ya. Jadi memang ada pasal-pasal yang didiskusikan dan dimintakan pendapat oleh pemerintah terhadap DPR begitu. Dan saya rasa ada juga ya beberapa usul-usul anggota DPR yang juga berdiskusi dengan koalisi masyarakat sipil gitu ya untuk menjembatani agar jangan sampai pasal-pasal yang karet, pasal-pasal yang bernada represif itu tetap masuk gitu. Jadi kenapa kemudian kami menemukan cerita story bahwa pemerintah yang lebih banyak mengambil peran di sini karena lebih soal substansi pemerintah lah bersama tim ahli yang lebih banyak menggodok ini dan didiskusikan dengan DPR juga sih. Mas, kemudian kenapa Prof. Edi itu disebut kukuh mempertahankan draft yang sudah disusun oleh para guru besar pendahulunya? Ada alasan apa? Ya, barangkali ini guru besar itu adalah mentor begitu ya, orang-orang yang dihormati oleh tim perumus begitu kan, dan pikiran-pikiran mereka dianggap mungkin ya mewakili sudah cukup mewakili dan dikaji secara matang dan seterusnya gitu kan, sehingga tim perumus atau Prof. Edi Harits yang kemudian mewakili pemerintah berkukuh untuk mempertahankan beberapa pasal itu ya. Salah satunya misalnya pasal mengenai living law atau hukum yang hidup di dalam masyarakat. Itu salah satu pasal yang dicetuskan atau dirumuskan oleh para senior-senior atau para begawan-begawan hukum pidana selama proses yang setengah abad itu tadi. Begitu kan. Lantas ketika menjelang pengesahan gitu ada kritik terhadap masuknya pasal itu dan pemerintah gitu tetap mempertahankan itu dalam konteks itu tadi mempertahankan pemikiran gitu ya, pemikiran dari para ahli hukum itu. Karena panjang perjalanannya sampai 3 generasi kalau nggak salah ya, Prof. Edi itu generasi ketiga ya? Klaimnya ya. Generasi ketiga gitu. Panjang sekali memang ya. Nah, kemudian akhirnya disahkan pada 6 Desember kemarin ya, hari Selasa begitu. Dari sudut pandang Prof. Edi sendiri, setelah disahkan, responsnya seperti apa? Kami melakukan wawancara dengan Prof. Edi begitu, tentu sebagai bagian dari cover both side, bahwa kami menampilkan juga rancangan KUHP ini banyak pasal-pasal yang bermasalah gitu kan, yang berpotensi menimbulkan polemik dalam implementasinya satu hal. Tapi kemudian kami perlu juga memberikan ruang kepada pemerintah untuk menjelaskan mengenai isu ini begitu. Dan dalam wawancara dengan kami pada 8 Desember lalu, Prof. Edi mengatakan ada kelegaan. Karena? Ya, karena itu tadi proses sudah setengah abad begitu ya, yang mana mereka atau pemerintah menganggap ini sudah final, sejumlah masukan-masukan sudah ditampung begitu ya, klaimnya pemerintah, tapi kemudian berhasil disahkan pada 6 Desember yang lalu. Itu ekspresi kelegaan itu yang disampaikan Prof. Edi kepada kami dalam wawancara khusus. Ini yang disebut pecah bisul itu, Mas? Iya, kira-kira begitu. Jadi ada kelegaan seperti itulah. Oh, itu betul yang dirasakan? Analogi seperti itu yang dirasakan oleh pemerintah. Baik. Nah, apakah benar Mas dari tim penyusun atau pembahas dari RKUHP ini juga diisi dari orang-orang istana? Kalau ada mungkin siapa? Ya, informasi yang kami himpun begitu
menunjukkan ada keterlibatan atau peran dari Deputi Kepala Staf Kantor Presiden ya, Jaleswari Pramodawardhani begitu, yang kemudian terlibat dalam penyusunan atau ikut berproses dalam penyusunan RKUHP sampai kemudian disahkan. Perannya Ya, sebagai sejauh ini perannya adalah mengkomunikasikan ya, mengkomunikasikan rancangan KUHP itu dan memitigasi sejumlah isu-isu krusial yang muncul dalam proses pembahasan maupun pengesahan itu. itu dari lingkaran istana. Kalau Ya. dari politikus Senayan mungkin yang cukup intens dalam pembahasan ini? Tentu saja semua ini ya, kalau kita menyebut 1-2 orang itu mungkin apa namanya ya, ya ada proses lah, ini proses bersama begitu katakanlah, seperti diklaim oleh berbagai pihak. Tapi kita tahu ini selesai 2019 secara substansi. Secara substansi Iya, selesai. sudah selesai, dianggap selesai 2019 dan kemudian ada kebijakan, ada policy baru dalam proses legislasi atau pembuatan undang-undang. Ya, ini di carry over. Jadi yang sudah selesai pada periode 2014-2019 kemudian diteruskan carry over itu 2019-2024. Ada sejumlah anggota Komisi Hukum tentu saja yang berkaitan dengan pembahasan undang-undang ini yang merasa kita perlu membahas ini sejak awal lagi. Oke. Jadi perlu membahas ini sejak awal lagi karena ada beberapa anggota Komisi Hukum yang mungkin pada periode sebelumnya dia tidak terpilih atau belum masuk ke Senayan, sehingga tidak tahu apa yang kemudian sebelumnya dibahas gitu. Jadi ada permintaan-permintaan seperti itu gitu. Dan beberapa peran mereka gitu, 1-2 orang yang kami temukan ikut menjembatani masyarakat sipil agar diskusi antar masyarakat sipil, pemerintah begitu dan juga DPR sebagai pembuat undang-undang bisa terhubung. Jadi connecting the dot gitu. Dan beberapa forum lobby, forum diskusi itu terselenggara berkat atau mungkin ada kehadiran masyarakat sipil, ada kehadiran DPR, ada kehadiran pemerintah dalam forum lobby yang sifatnya informal gitu sambil makan malam gitu kan. Tapi di situ masukan-masukan diberikan oleh masyarakat sipil, DPR kepada pemerintah gitu. Itu diselenggarakan kembali meski secara substansial sudah selesai di 2019 itu ya Mas? Iya. Termasuk Komisi Hukum juga menggelar diskusi ya dengan mengundang masyarakat sipil gitu ya. Secara resmi gitu kan, satu kali gitu, dan ada beberapa masukan dari masyarakat sipil dan ada pertanyaan pada waktu dari masyarakat sipil bahwa ketika kami diundang oleh Komisi Hukum sejauh mana masukan-masukan kami itu bisa ditampung atau bisa diakomodasi oleh DPR itu. Jadi ada proses itu juga yang terjadi menjelang pengesahan RKUHP pada 6 Desember yang lalu. Baik, tapi benarkah Mas ada beberapa anggota tim Komisi Hukum yang sebetulnya tidak terlalu setuju dengan percepatan pengesahan RKUHP ini? Ya itu tadi, dalam konteks itu tadi, bagaimana RKUHP itu bisa dibahas lagi, gitu kan, memberikan kesempatan kepada anggota Komisi Hukum untuk mendalami, mengelaborasi atau mungkin memberi masukan-masukan itu. Dalam konteks itulah kemudian sejumlah anggota Komisi Hukum mungkin ya tidak setuju untuk mempercepat atau pengesahan itu terjadi pada akhir tahun ini. Nah kemudian sah di 6 Desember lalu itu bagaimana sikap teman-teman dari Komisi Hukum Mas selanjutnya? Seperti apa responsnya? Kami berhasil menghimpun informasi ya Jihan bahwa ada perintah gitu kepada Komisi Hukum gitu dan anggotanya agar tidak semua orang bisa berbicara atau memberikan komentar, statement publik ya mengenai KUHP. Ada beberapa nama lah yang kemudian dibolehkan atau diizinkan untuk memberikan keterangan saja. Siapa namanya tentu pemirsa bisa membaca di majalah Tempo ya nanti ya. Tapi kira-kira ada upaya untuk menyeragamkan narasi, tentu saja ya. Ini bagian dari upaya untuk menyeragamkan narasi yang kami baca seperti itu agar jangan sampai statement-statement mengenai KUHP itu berbeda antar satu anggota dan anggota. Dalam kerangka itulah
perintah atau permintaan kepada anggota Komisi Hukum atau dinamika di Komisi Hukum itu terjadi. Baik, Mas, ada juga ini menarik yang dicatat oleh Tempo soal ada yang mengusulkan soal sanksi untuk ideologi yang bertentangan dengan Pancasila juga masuk dalam RKUHP kemarin. Itu ada ceritanya, Mas, gimana? Iya, ada salah satu partai ya yang kemudian mencoba untuk mengupayakan agar pasal mengenai ideologi negara itu bisa diubah. Salah satunya adalah bagaimana ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Pancasila itu bisa masuk dan disebut apa-apa saja ideologi-ideologi yang dianggap membahayakan dan mengancam Pancasila begitu. Artinya ya. sampai dimention begitu nama ideologinya. Dimension apa nama ideologinya begitu kan. Dan pada akhirnya kita ketahui usulan itu tidak masuk, tetapi bahwa ada tindak pidana terhadap gerakan-gerakan yang menyebarkan atau mengembangkan ide-ide yang membahayakan Pancasila itu tetap masuk dalam KUHP yang disahkan 6 Desember lalu. Misalnya disebutkan dalam salah satu pasal itu seseorang atau barang siapa yang mengembangkan dan menyebarkan ide mengenai yang bertentangan dengan Pancasila atau disebutkan di situ misalnya komunisme, Marxisme dan Leninisme itu bisa terancam pidana. Ini juga termasuk salah satu pasal yang karet juga ya, Jihan ya. Karena kita tahu jika ideologi itu dianggap atau kemudian kita sebarkan dalam konteks ilmu pengetahuan, itu sebenarnya sah-sah saja karena misalnya komunisme, Marxisme, Leninisme itu juga dipelajari di bangku kuliah. Iya, begitu, di kampus kan. Di kampus gitu kan. sekali. Apakah kemudian karena hanya untuk kepentingan akademik, kemudian seorang mahasiswa atau seorang dosen bisa dijerat dengan tindak pidana itu. Ini termasuk salah satu pasal karet ya yang dicatat oleh beberapa organisasi masyarakat sipil mengenai tindak pidana yang mengatur soal ideologi. Mas Rikang, waktu itu ada anggapan pengesahan RKUHP di akhir tahun ini sempat diragukan. Waktu itu alasannya kira-kira kenapa, Mas? Karena kemudian ada ini ya ungkapan satir yang menyebutkan bahwa KUHP zaman kolonial ini banyak banget menjebloskan para aktivis ke penjara. Ada kaitannya tentang? Sebenarnya itu dibaca sebagai satir ya. Jadi kalau dari itu pernyataan satir dari salah satu anggota Komisi Hukum gitu. Jika dibaca lebih jauh bahwa dia ingin mengatakan bahwa kalau KUHP ini tidak segera disahkan maka kita hanya akan menjalani atau mengikuti atau menggunakan KUHP versi pemerintah kolonial Belanda yang sudah menjebloskan atau membuat sejumlah aktivis dan kelompok masyarakat masuk penjara gitu. Jadi jika dibaca lebih jauh dia ingin mengatakan bahwa seharusnya KUHP ini bisa diproses dan disahkan lebih cepat. Kira-kira gitu, bukan kemudian menunda. Pernyataan satirnya seharusnya dibaca seperti itu. Oke. Nah, kemudian akhirnya disahkan, apa upaya lanjutan dari pemerintah, Mas, setelah ini semua terjadi ya? Ya, kita tahu bersama pernyataan publik Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly mengatakan bahwa pemerintah akan membentuk tim khusus untuk mensosialisasikan isi dan substansi dari KUHP ini sendiri, ya kan? Dan dalam salah satu pasal bahwa ada masa peralihan, di mana masa peralihan ini artinya semenjak KUHP ini disahkan, semua pihak punya waktu, atau dalam hal ini pemerintah ya, punya waktu 3 tahun, ya, sebelum KUHP ini benar-benar berlaku. Jadi kalau ini disahkan tanggal 6 Desember 2022, kemungkinan maka 2025 ya, 2025 dan seterusnya KUHP ini baru akan berlaku begitu. Jadi selama masa peralihan itu kita masih memakai KUHP yang lama, dan selama masa itu pemerintah menggelar sosialisasi dan seterusnya yang dilakukan oleh tim khusus yang dibentuk oleh Menteri Hukum dan HAM. Baik, terakhir Mas, tanggapan Presiden seperti apa soalnya? Kita belum membaca ya bagaimana Presiden bersikap soal KUHP ini. Yang jelas yang sudah kami dapatkan informasinya adalah Presiden menggelar rapat dengan para menteri begitu di akhir November yang lalu, dan di situ Presiden meminta update
sejauh mana proses sosialisasi itu sudah jalan dan sejauh mana masukan dan saran dari masyarakat sipil, akademikus itu ditampung dalam substansi atau draft rancangan KUHP yang kemudian pada 6 Desember lalu disahkan. Kita belum mendengar pernyataan resmi Kepala Negara Presiden Joko Widodo mengenai rancangan KUHP yang sudah disahkan 6 Desember yang lalu. Baik. Terima kasih banyak Mas Rikang Ya, atas sama-sama, waktunya dan obrolannya di Cakap-Cakap episode kali ini. Tentunya bagi pemirsa yang ingin sekali untuk mengetahui lebih lanjut, lebih detail dan juga lebih mendalam tentang tema kita pada hari ini, teman-teman bisa baca langsung majalah cetaknya ataupun teman-teman bisa download atau unduh di Play Store maupun App Store di majalah.tempo.co untuk edisi pekan ini. Dan kita akan berjumpa lagi di Cakap-Cakap episode selanjutnya. Akhir kata saya Decihan beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa dan salam sehat selalu.